Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan belajar tentang siklus air atau daur air itu sendiri, serta kegiatan-kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air itu sendiri, serta bagaimana cara kita menghemat air. Seperti yang kita ketahui, bahwa air itu sangat dibutuhkan di bumi kita ini. Kalian tahu kenapa jumlah air tidak pernah habis di bumi ini? Ya, betul sekali. Hal ini dikarenakan air mengalami daur air itu sendiri. Mari kita sama-sama menyaksikan bagaimana proses daur itu terjadi. Meskipun air mengalami daur, tetapi ada beberapa wilayah di muka bumi ini yang masih mengalami kekeringan. Hal ini disebabkan karena kegiatan-kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air itu sendiri. Sekarang mari kita saksikan ya, sama-sama kegiatan manusia apa saja yang mempengaruhi proses daur air itu.
Oke adik-adik, itu saja yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat tentang proses daur air yang terjadi di muka bumi ini dan juga dampak yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan manusia yang mempengaruhi proses daur air itu sendiri dan juga bagaimana cara menghemat air. Air. Tahukah kamu, 75% tubuh kita adalah air. Setiap hari, air akan keluar dari tubuh kita. Saat cuaca panas dan saat berolahraga, air akan keluar dalam bentuk keringat. Air juga keluar saat kita buang air kecil. Air yang sudah keluar harus diisi lagi. Kalau tidak, akan terjadi dehidrasi. Caranya adalah minum air sebanyak 2,5 liter atau 8 gelas tiap harinya. Jumlah air di bumi dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Mengapa? Karena air terus bergerak. Ini dinamakan siklus air. Jadi prosesnya adalah air menguap menjadi awan karena panas matahari, lalu awan menurunkan hujan ke permukaan bumi. Proses ini akan terus berulang. Air di bumi terdiri dari 97% air asin dan 3% air tawar. Kita hanya bisa mengkonsumsi air tawar. Sebagian besar air tawar adalah es yang ada di kutub. Sisanya yang bisa kita gunakan terdapat di tanah, sungai, dan danau. Polusi. Air bersih yang kita gunakan berkurang karena polusi. Polusi disebabkan oleh limbah pembuangan pabrik dan yang paling banyak adalah limbah rumah tangga. Contohnya air dari mencuci baju, air dari mencuci perabot, toilet, dan sisa makanan yang tidak habis. Jumlah pemakaian air. Mari kita hitung banyak air yang kita pakai. Menggosok gigi dengan air yang terus mengalir akan menghabiskan 12 liter air tiap menitnya. Jika kamu menggosok gigi selama 2 menit, maka air yang terpakai adalah 24 liter. Mandi dengan bathtub menghabiskan 112 liter air. Menyiram toilet membutuhkan 24 liter air per flush. Jika kamu ke toilet 5 kali, maka air yang dipakai adalah 120 liter. Mencuci piring menghabiskan 12 liter air per menit. Jika kamu mencuci piring selama 5 menit, air yang terpakai adalah 60 liter. Mencuci baju dengan mesin cuci membutuhkan 160 liter air. Jadi jumlah pemakaian air yang kita gunakan per hari adalah 476 liter. Krisis air. Beberapa negara di dunia mengalami krisis air bersih. Salah satunya adalah negara Afrika, yaitu di kota Kenya. Penduduknya hanya bisa memakai 95 liter air per hari. Air bersih sangat sulit didapatkan karena adanya kekeringan. Kaum wanita dan anak-anak harus berjalan sangat jauh untuk mendapatkan air. Perjalanan yang dilalui selain panas dan jauh juga berbahaya karena tingkat kriminal di daerah Kenya cukup tinggi. Air yang mereka dapat juga mengandung bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya seperti diare dan dehidrasi. Menghemat air. Bagaimana cara kita menghemat air? Berikut beberapa cara yang dapat kamu lakukan. Saat menyikat gigi, taruh air dalam gelas untuk berkumur. Jangan biarkan air terus mengalir dan pastikan keran air tertutup dengan benar. Saat mandi, gunakan shower karena pemakaian airnya lebih sedikit daripada menggunakan gayung atau bathtub. Usahakan mandi tidak lebih dari 5 menit. Pastikan cucian baju ibumu penuh sebelum dicuci. Karena air yang digunakan untuk mencuci semua baju sama banyaknya dengan mencuci satu baju saja.
Saat mencuci piring, tampung air dalam baskom untuk membilas piring. Cara ini lebih hemat daripada menggunakan air yang terus mengalir. Dengan itu saja, kamu sudah membantu orang-orang yang kekurangan air dan mengubah masa depan mereka menjadi lebih baik. Yuk kita hemat air mulai dari sekarang. Hal ini dilakukan agar kita bisa mewujudkan lingkungan kita yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa.